Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini Almani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Menemukan Dompet, ciptaan Ahmad Tohari. Selama berbulan-bulan ini, aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar. Tiap hari hanya luntang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan, mau mencoba usaha tetapi modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikannya, dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dompet tersebut. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, kartu ATM, kartu kredit, surat-surat penting, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi, aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi? Tanyaku pada orang di halaman rumah itu. Iya, benar Mas. Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan ditimpali pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan, saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali, ternyata Pak Handi ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan lengkap dengan isinya. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja di mana?" Saya tinggal di Kompleks Sidomakmur, Pak. Dan kebetulan saya masih menganggur, masih menunggu panggilan kerja. Tetapi sudah beberapa bulan tidak ada kabar, Pak. Jawabku dengan jujur. Oh, memangnya kamu lulusan apa? S1 jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Pak. Jawabku. Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan saya, Nak. Kebetulan perusahaan sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Jika tertarik, besok datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang suruh. Wah, beneran ini, Pak? Tanyaku yang seakan masih tidak percaya. Iya, Nak. Saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan juga penuh dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau, pasti uang dalam dompet saya sudah kamu ambil, lalu tinggal buang dompetnya. Tetapi kamu lebih memilih mengembalikannya kepadaku. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya. Jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin ini merupakan suatu keajaiban. Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen Menemukan Dompet. 1. Unsur intrinsik. Tema.
kehidupan bersosial dan kejujuran. Alur maju. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Tokoh dan perwatakan: Angga jujur, berdedikasi tinggi, baik. Pak Handi baik, tidak sombong, murah hati. Tukang kebun ramah, baik. Latar tempat: trotoar rumah Pak Handi. Suasana: sedih, bingung, haru, bahagia. Amanat: kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia, dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. 2. Unsur ekstrinsik. Latar belakang penulisnya: Ahmad Tohari, lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang kiai pegawai KUA dan ibunya pedagang kain. Ahmad Tohari menikah tahun 1970 dengan Siti Syamsiah yang bekerja sebagai guru SD dan dikaruniai 5 orang anak. Ahmad Tohari mengantongi ijazah SMA N2 Purwokerto, kemudian ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975, kemudian ia pindah ke Fakultas Sosial Politik 1975 sampai 1976, kemudian pindah ke Fakultas Kedokteran YARSI Jakarta tahun 1967-1970, tetapi tidak tamat. Akhirnya ia memilih tetap tinggal di desanya dan mengasuh pondok pesantren NU Al-Falah. Ahmad Tohari pernah bekerja di BNI tahun 1946 dan mengurusi majalah perbankan tahun 1966 sampai 1967. Juga bekerja di majalah Keluarga tahun 1979 sampai 1981. Karya-karyanya mulai dipublikasikan tahun 1970-an. Sebenarnya, saat masih belajar di SMA, ia telah menulis, tetapi tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah ia mengirimkan karyanya itu ke berbagai media massa. Latar belakang masyarakat. Di zaman ini masih ada orang yang jujur mengembalikan dompet yang ditemukannya. Namun, sangat banyak orang yang memiliki sikap tidak jujur jika menemukan barang yang bukan miliknya, sehingga dibuatlah cerpen Menemukan Dompet, agar dapat lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kejujuran. Nilai moral: tetap berperilaku jujur walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan kita. Nilai sosial: sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.